Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi 1, pokok bahasan kelima, tentang astigmat, atau ada orang yang menyebutnya sebagai astigmatismus. Silahkan dipelajari, disimak, dan diskusikan dengan teman-temannya, atau dengan saya melalui WA atau Zoom. Oke, kita segera mulai aja. Saudara-saudara sekalian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan astigmat? Astigmat merupakan salah satu bentuk dari kelainan refraksi, di mana sinar-sinar sejajar yang memasuki bola mata dibiaskan oleh media refrakta lebih dari satu titik. Berdasarkan pengertian ini, kita akan kenali dua macam astigmat, yaitu astigmat irregularis dan astigmat regularis. Oke, apa itu astigmat irregularis? Astigmat irregularis merupakan suatu keadaan di mana sinar-sinar sejajar yang memasuki bola mata dibiaskan oleh media refrakta lebih dari satu titik dan tidak beraturan. Artinya ada yang dibiaskan pada retina sebelah bawah, sebelah atas, kanan, atau mungkin sebelah kiri dari retina. Hal itu dapat terjadi oleh karena lengkung permukaan kornea yang tidak rata, sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut ini. Sedangkan konsep dasar penanggulangannya adalah dengan memanfaatkan lensa kontak RGB. Dengan adanya RGB, rongga-rongga yang terbentuk antara permukaan kornea akan terisi film. Sehingga seolah-olah permukaan depan kornea menjadi rata. Karena penanggulangannya memasuki ranah lensa kontak, maka untuk selanjutnya kita tidak akan membahas lebih lanjut mengenai astigmat irregularis. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita memasuki subpokok bahasan kedua tentang astigmat regularis. Apa itu astigmat regularis? Astigmat regularis merupakan suatu keadaan di mana sinar-sinar sejajar yang memasuki bola mata dibiaskan pada dua titik yang terpisah dan masing-masing jatuh secara teratur pada aksis visual bola mata atau garis perpanjangannya. Hal itu dapat terjadi oleh karena lengkung depan kornea atau lensa kristalin berpermukaan torik. Sebagaimana yang terjadi pada lensa torik, maka daya bias dari dua bidang meridian yang saling tegak lurus sesamanya akan berbeda. Coba perhatikan contoh gambar di samping ini. Lensa tersebut dibuat dengan lengkung permukaan bidang meridian vertikal dan horizontal yang berbeda, sehingga menghasilkan lensa finish dengan ukuran spiris plus 2, silinder plus 2, aksis 180. Jadi kombinasi dari lensa spiris dan silinder. Hal itu dapat diartikan bahwa daya bias bidang meridian vertikal lensa tersebut adalah 4 dioptri, sedangkan bidang meridian horizontalnya adalah 2 dioptri. Bagaimana jika sinar-sinar sejajar menembus lensa tersebut? Marilah kita lihat pada slide berikut ini. Saudara sekalian, saya yang menembus lensa torik akan dibiaskan pada dua titik yang terpisah. Contohnya pada lensa torik dengan ukuran spiris plus 2, kombinasi silinder plus 2, aksis 180.
cahaya yang menembus bidang meridian vertikal akan dipupuskan pada jarak 25 cm. Sedangkan cahaya yang menembus bidang meridian horizontal akan dibiaskan pada jarak 50 cm. Berdasarkan analogi dua ini, maka peristiwa yang sama juga akan terjadi pada mata astigmat regularis. Saudara-saudara sekalian, marilah kita kenali beberapa jenis astigmat regularis. Pada contoh satu ini adalah gambaran dari mata astigmat regularis, di mana bidang meridian vertikalnya miopia 3 dioptri, sedangkan bidang meridian horizontalnya adalah emetropia. Karena dua bidang meridian yang saling tegak lurus sesamanya berbeda, maka sinar-sinar sejajar yang memasuki bola mata akan dibiaskan pada dua titik yang terpisah. Salah satunya akan difokuskan di depan retina, sedangkan yang lainnya tepat pada retina. Bila memang terjadi demikian, maka astigmat regularis tersebut dikategorikan sebagai astigmatismus atau astigmat myopicus simplex. Oke, marilah kita sekarang perhatikan pada contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua ini adalah gambaran dari mata astigmat regularis, di mana bidang meridian vertikalnya miopia 4 dioptri, sedangkan bidang meridian horizontalnya adalah miopia 3 dioptri. Karena dua bidang meridian yang saling tegak lurus sesamanya berbeda, maka sinar-sinar sejajar yang memasuki bola mata akan dibiaskan pada dua titik yang terpisah. Salah satunya akan difokuskan di depan retina, sedangkan yang lainnya juga di depan retina. Bila memang terjadi demikian, maka astigmat regularis tersebut dikategorikan sebagai astigmat myopicus compositus. Oke, marilah kita sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Pada contoh yang ketiga ini adalah gambaran dari mata astigmat regularis, di mana bidang meridian vertikalnya emetropia, sedangkan bidang meridian horizontalnya adalah hipermetropia. Sedangkan bidang meridian horizontalnya adalah hipermetropia 3 dioptri. Karena dua bidang meridian yang saling tegak lurus sesamanya berbeda, maka sinar-sinar sejajar yang memasuki bola mata akan dibiaskan pada dua titik yang terpisah. Salah satunya akan difokuskan tepat pada retina, sedangkan lainnya juga di belakang retina. Bila memang terjadi demikian, maka astigmat regularis tersebut dikategorikan sebagai astigmatismus atau astigmat hipermetropicus simplex. Marilah kita sekarang perhatikan pada contoh yang keempat. Pada contoh yang keempat ini adalah gambaran dari mata astigmat regularis, di mana bidang meridian vertikalnya hipermetropia 2 dioptri, sedangkan bidang meridian horizontalnya adalah hipermetropia 3 dioptri. Karena dua bidang meridian yang saling tegak lurus sesamanya berbeda, maka sinar-sinar sejajar yang memasuki bola mata akan dibiaskan pada dua titik yang terpisah. Salah satunya akan difokuskan di belakang retina, sedangkan yang lainnya juga di belakang retina. Bila memang terjadi demikian, maka astigmat regularis tersebut dikategorikan sebagai astigmat hipermetropicus compositus. Oke, marilah kita perhatikan contoh yang kelima. Pada contoh kelima ini adalah gambaran dari mata astigmat regularis, di mana bidang meridian vertikalnya miopia 2 dioptri, sedangkan bidang meridian horizontalnya adalah hipermetropia 3 dioptri. Karena dua bidang meridian yang saling tegak lurus sesamanya berbeda,
maka sinar-sinar jajar yang memasuki bola mata akan dibiaskan pada dua titik yang terpisah. Salah satunya akan difokuskan di belakang retina, sedangkan yang lainnya di depan retina. Bila memang terjadi demikian, maka astigmat regularis tersebut dikategorikan sebagai astigmat mictus. Saudara-saudara sekalian, sementara ini kita telah berbicara tentang dua titik yang terpisah. Padahal menurut pengertian bahasa, astigmat artinya pembiasan tanpa titik. Jadi A itu tanpa, stigma itu artinya titik. Ya, jadi pembiasan tanpa titik. Jadi berdasarkan analogi Charles Einstein, tempat di mana dua titik itu berada akan terbentuk sebuah garis dan disebut sebagai garis fokus. Jadi pada mata astigmat ini bukan titik fokus, tapi adalah garis fokus. Garis fokus vertikal merupakan hasil pembiasan dari bidang meridian horizontal. Sebaliknya, garis fokus horizontal merupakan hasil pembiasan dari bidang meridian vertikal. Seperti itu kata kuncinya ya. Pada umumnya, astigmat regularis itu terjadi karena daya bias bidang meridian vertikal bola mata lebih kuat dibanding dengan daya bias bidang meridian horizontal. Ya. Selanjutnya, pola semacam itu dikenal sebagai pola astigmatisme withdrawal atau yang lazim. Oke, saudara sekalian, marilah kita kenali beberapa jenis astigmat regularis withdrawal. Pada contoh satu ini adalah gambar dari mata astigmat regularis withdrawal, di mana bidang meridian vertikalnya miop 3 dioptri, sedangkan bidang meridian horizontalnya adalah emetropia. Cahaya yang menembus bidang meridian vertikal akan difokuskan di depan retina sebagai garis horizontal. Sedangkan cahaya yang menembus bidang meridian horizontal akan difokuskan tepat pada retina sebagai garis fokus vertikal. Bila memang terjadi demikian, maka astigmat regularis tersebut dikategorikan sebagai astigmat myopicus simplex withdrawal. Bila garis fokus horizontal ada di depan posisinya di depannya, dan garis fokus vertikal itu ada di belakang, posisinya di belakang, itu artinya bahwa bidang meridian vertikal lebih kuat dibanding bidang meridian horizontal. Jadi kata kuncinya ini, kalau horizontal kan hasil pembiasan dari bidang meridian vertikal. Kok dia jarak fokusnya lebih pendek, berarti lebih kuat. Terus garis fokus vertikal ini kan hasil pembiasan dari bidang meridian horizontal. Kok jaraknya lebih jauh, lebih panjang, berarti dia daya bias dari bidang meridian horizontalnya lebih lemah. Itu kata kuncinya ya. Oke, berikutnya. Jadi pada contoh 2 ini adalah gambaran dari mata astigmatisme regularis withdrawal, di mana bidang meridian vertikalnya miopia 4 dioptri, sedangkan bidang meridian horizontalnya adalah miopia 2 dioptri. Cahaya yang menembus bidang meridian vertikal akan difokuskan di depan retina sebagai garis fokus horizontal. Sedangkan cahaya yang menembus bidang meridian horizontal juga akan difokuskan di depan retina
sebagai garis vertikal. Bila memang terjadi demikian, maka astigmat regularis tersebut dikategorikan sebagai astigmat myopicus compositus Witzel. Ya, jadi ingat, kalau garis fokus horizontalnya ada di depan, sedangkan garis fokus vertikalnya ada di belakang, berarti dia Witzel sebagai kata kuncinya. Oke, berikutnya. Pada contoh 3 ini adalah gambaran dari mata astigmat regularis Witzel, di mana bidang meridian vertikalnya emetropias dan bidang meridian horizontalnya adalah hipermetropia 3 dioptri. Cahaya yang menembus bidang meridian vertikal akan difokuskan tepat pada retina sebagai garis fokus horizontal. Sedangkan cahaya yang menembus bidang meridian horizontal akan difokuskan di belakang retina sebagai garis fokus vertikal. Bila memang terjadi demikian, maka astigmat regularis tersebut dikategorikan sebagai astigmat myopicus compositus Witzel. Oke, marilah kita sekarang perhatikan pada contoh yang keempat. Pada contoh 4 ini adalah gambaran dari mata astigmat regularis Witzel, di mana bidang meridian vertikalnya hipermetropia 2 dioptri. Sedangkan bidang meridian horizontalnya adalah hipermetropia 3 dioptri. Cahaya yang menembus bidang meridian vertikal akan difokuskan di belakang retina sebagai garis fokus horizontal. Sedangkan cahaya yang menembus bidang meridian horizontal juga akan difokuskan di belakang retina sebagai garis fokus vertikal. Bila memang terjadi demikian, maka astigmat regularis tersebut dikategorikan sebagai astigmat hipermetropicus compositus Witzel. Marilah kita sekarang perhatikan pada contoh yang kelima. Jadi pada contoh yang kelima ini adalah gambaran dari mata astigmat regularis Witzel, di mana bidang meridian vertikalnya miopia 3 dioptri, sedangkan bidang meridian horizontalnya adalah hipermetropia 2 dioptri. Cahaya yang menembus bidang meridian vertikal akan difokuskan di depan retina sebagai garis fokus horizontal. Sedangkan cahaya yang menembus bidang meridian horizontal akan difokuskan di belakang retina sebagai garis fokus vertikal. Bila memang terjadi demikian, maka astigmat regularis tersebut dikategorikan sebagai astigmatismus Witzel. Oke, sekarang setelah kita tahu bagaimana posisinya astigmat Witzel, di mana garis fokus horizontalnya akan ada di depan dan vertikalnya di belakang. Tapi bisa juga terjadi garis fokus horizontalnya di belakang, tapi garis fokus vertikalnya di depan. Itu namanya astigmat against the rule. Apa itu astigmat against the rule? Ya, kita mulai dari astigmat against the rule sekarang ya. Sekarang kita masuki tentang subpokok bahasan berikutnya astigmat against the rule atau yang tidak lazim, tidak umum. Pada situasi yang kurang umum, astigmat regularis itu terjadi karena daya bias bidang meridian vertikal bola mata lebih lemah dibandingkan daya bias bidang meridian horizontal. Selanjutnya, pola semacam itu dikenal sebagai pola against the rule atau yang tak lazim. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sekarang kenali beberapa jenis astigmat regularis against the rule.
Pada contoh satu ini adalah gambaran dari mata astigmat regularis against the rule, di mana bidang meridian vertikalnya emetropia, sedangkan bidang meridian horizontalnya adalah miopia 3 dioptri. Cahaya yang menembus bidang meridian vertikal akan difokuskan tepat pada retina sebagai garis fokus horizontal. Sedangkan cahaya yang menembus bidang meridian horizontal akan difokuskan di depan retina sebagai garis fokus vertikal. Bila memang terjadi demikian, maka astigmat regularis tersebut dikategorikan sebagai astigmat myopicus simplex against the rule. Jadi, kalau with the rule itu horizontalnya di depan, vertikalnya di belakang. Tapi kalau against the rule itu vertikalnya di depan, yang garis fokus horizontalnya di belakang. Oke, mari kita perhatikan contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua ini adalah gambaran dari mata astigmat regularis against the rule, di mana bidang meridian vertikalnya miopia 2 dioptri, sedangkan bidang meridian horizontalnya adalah miopia 4 dioptri. Cahaya yang menembus bidang meridian vertikal akan difokuskan di depan retina sebagai garis fokus horizontal. Sedangkan cahaya yang menembus bidang meridian horizontal akan difokuskan di depan retina sebagai garis fokus vertikal. Bila memang terjadi demikian, maka astigmat regularis tersebut dikategorikan sebagai astigmat myopicus compositus against the rule. Ya, jadi ingat, kalau against the rule itu garis fokus vertikalnya di depan, garis fokus horizontalnya di belakang. Ya. Oke, berikutnya kita lihat contoh yang ketiga. Pada contoh nomor 3 ini adalah gambaran dari mata astigmat regularis against the rule, di mana bidang meridian vertikalnya hipermetropia 3 dioptri, sedangkan bidang meridian horizontalnya emetropia. Cahaya yang menembus bidang meridian vertikal akan difokuskan di belakang retina sebagai garis fokus horizontal. Sedangkan cahaya yang menembus bidang meridian horizontal akan difokuskan tepat pada retina sebagai garis fokus vertikal. Bila memang terjadi demikian, maka astigmat regularis tersebut dikategorikan sebagai astigmat myopicus compositus against the rule. Oke, mari kita perhatikan pada contoh nomor 4. Pada contoh nomor 4 ini adalah gambaran dari mata astigmat regularis against the rule, di mana bidang meridian vertikalnya hipermetropia 4 dioptri, sedangkan bidang meridian horizontalnya hipermetropia 2 dioptri. Cahaya yang menembus bidang meridian vertikal akan difokuskan di belakang retina sebagai garis fokus horizontal. Sedangkan cahaya yang menembus bidang meridian horizontal juga akan difokuskan di belakang retina sebagai garis fokus vertikal. Bila memang terjadi demikian, maka astigmat regularis tersebut akan dikategorikan sebagai astigmat hipermetropicus compositus against the rule. Mari kita sekarang perhatikan contoh nomor 5 ya. Pada contoh nomor 5 ini adalah gambaran dari mata astigmat regularis against the rule, di mana bidang meridian vertikalnya hipermetropia 2 dioptri, sedangkan bidang meridian horizontalnya miopia 3 dioptri. Cahaya yang menembus bidang meridian vertikal akan difokuskan di belakang retina sebagai garis fokus horizontal, sedangkan cahaya yang menembus bidang meridian horizontal akan difokuskan di depan retina sebagai garis fokus vertikal. Bila memang terjadi demikian, maka astigmat regularis tersebut dikategorikan sebagai astigmatis mictus against the rule. Ya, jadi ingat selalu bahwa garis fokus vertikalnya
garis fokus vertikal di depan, yang horizontal di belakang itu kinclong. Ya. Saudara-saudara sekalian, agar tidak gagal paham, maka ini akan saya tayangkan gambar perbedaan antara astigmat withdrawal dengan astigmat withdrawal. Ya, silakan diamati dulu ya, membedakan yang withdrawal bagaimana, yang withdrawal bagaimana gitu ya. Oke, sambil dengarkan musik ya. Oke, silakan. Saudara-saudara sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya di ruang virtual ya. Kembali saya ingatkan, dibaca, disimak, diskusikan dengan teman-temannya. Ya, rajin berolahraga dan salam sehat. Sampai ketemu minggu depan.